Halo semuanya. Sekarang saya mau bahas tentang cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadi kita punya 4 persamaan kuadrat di sini. Lalu saya mau coba memfaktorkan keempatnya sambil saya mau mempresentasikan bagaimana caranya memfaktorkan keempat persamaan kuadrat ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita mau memfaktorkan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita lihat angka yang paling belakang, yaitu C. Biasanya persamaan kuadrat itu bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini saya hanya bahas A sama dengan 1. Nanti kalau A tidak sama dengan 1, ini akan kita bahas di video berikutnya. Oke. Nah, pertama kita lihat 12 dan kita mendaftarkan faktor-faktor dari 12. Jadi 12 itu berapa kali berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 12. Yang pertama jelas ya, 12 itu adalah 12 dikali 1. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, 12 itu adalah 6 dikali 2. Ini juga mungkin. Yang ketiga, kemungkinan lain 4 dikali 3. Apakah ada yang lain yang paling mungkin? Yang lebih mungkin lagi? Nggak ada kan? Ketiganya, ini udah semua ya. Udah semua perkalian yang menghasilkan 12. Nah, sekarang kita lihat tanda dari 12 ini. Kalau tandanya positif, kita cek jumlah dari kedua angka yang kalau dikalikan hasilnya 12. Kita taruh sini ya. 12 dikali 1, kalau kita jumlahkan 12 ditambah 1 hasilnya 13. 6 ditambah 2 hasilnya 8. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Nah, jadi yang kita pakai faktornya adalah 6 dan 2. Kenapa? Karena jumlahnya 8. 8 itu sama dengan ini. Oke, jadi kita bisa faktorkan X dan ini 6 dan 2 hasilnya akan sama dengan 0. Nah, sekarang tandanya minus. Minus artinya 6 dan 2 ini kalau kita jumlahkan hasilnya harus minus. Jadi tandanya dua-duanya harus minus karena minus 6 minus 2 itu hasilnya minus 8. Jadi kita udah mau selesai memfaktorkan yang pertama. Oke. Kalau masih kurang jelas, kita coba faktorkan yang kedua. Yang kedua, kita punya x kuadrat ditambah x dikurangi 12 sama dengan 0. Oke, sama seperti tadi, kita daftar faktor-faktor dari 12. Sekarang kita punya sama ya, sama seperti atasnya, 12 kali 1, lalu 6 dikali 2, lalu 4 dikali 3. Sekarang karena tandanya minus, yang kita tulis di sini bukan jumlahnya tapi selisihnya. Selisihnya di sini 12 dikurangi 1 adalah 11. Lalu 6 dikurangi 2 adalah 4. 4 dikurangi 3 adalah 1. Kita cek yang mana yang selisihnya sama dengan koefisien yang tengah ini. Karena koefisien yang tengah ini adalah 1, berarti yang kita pilih adalah 4 dan 3. Berarti kita bisa memilih 4 dan 3 sebagai faktor. X, lalu X, seperti ini, sama dengan 0, lalu 4 dan 3. Oke, sekarang kita lihat tanda di depan X-nya. Karena tandanya positif, kita harus menaruh tandanya bagaimana?
kalau ini minus 4 dan ini plus 3, berarti hasilnya akan minus 1. Berarti bukan itu. Berarti tandanya ini harus plus 4, ini minus 3. Karena plus 4 dan minus 3 kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1. Jadi 4 minus 3 adalah 1. Jadi kita udah memfaktorkan yang kedua. Oke, sekarang kita coba lagi untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga, kita punya x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0. Oke, pertama kita daftarkan semua perkalian yang menghasilkan 18, yaitu 18 dikali 1, lalu 9 dikali 2, lalu 6 dikali 3. Apakah ada lagi? Nggak ada. Udah, hanya 3 ini yang bisa menghasilkan 18. Oke, kalau gitu kita move on ke tanda di depan 18. Karena tandanya plus, kita cek jumlahnya. Jumlah dari ini. Bilangan-bilangan yang menghasilkan 18 kalau dikalikan. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 19. Ini kalau kita jumlahkan 9 ditambah 2, 11. Ini kalau kita jumlahkan 6 ditambah 3, 9. Nah, kita cek yang jumlahnya sama dengan koefisien B yang tengah ini. 9, 9. Nah, 6 dan 3 kita bisa pastikan bahwa kita pilih yang ini. Jadi kita pilih 6 dan 3. X ini 6, lalu X 3 sama dengan 0. Nah, 6 dan 3 ini kalau kita jumlahkan hasilnya harus positif 9. Berarti tandanya positif, positif. Ini kita udah selesai memfaktorkan yang ketiga. Sekarang kita coba yang terakhir, yang keempat. Kita punya x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 18 sama dengan 0. Oke, sekarang pertama kita daftar semua faktor dari 18. 18 kali 1, 9 kali 2, lalu 6 kali 3. Langkah selanjutnya kita cek, karena ini negatif, berarti yang kita cek adalah selisihnya. 18 dikurangi 1, 17. 9 dikurangi 2, 7. 6 dikurangi 3, 3. Kita cek yang mana yang sama dengan koefisien yang B. Karena ini 3, ini juga 3. Berarti kita pilih yang 6 dan 3 ini. Oke, kita berarti pilih 6 dan 3. X 6 dan X 3. Dan ini akan sama dengan 0. Lalu tandanya, kita mau hasil kalau kita jumlahkan adalah minus 3. Berarti kita bisa pakai minus 6 ditambah 3. Karena minus 6 kalau ditambah 3 hasilnya akan minus 3. Oke, demikian. Semoga jelas penjelasannya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Terima kasih.